di atas kalau di gereja kan. Nah kan jauh, masa saya bolak-balik kan gitu. Terus mengkerdilkan kamu jadinya. Iya, jadi kayak mana ini kan. Baik, shalom teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada di studio. Iya, Shalom. Shalom. Gimana kabarnya kalian? Luar biasa. Selalu luar biasa. Kalau Noval selalu baik. Iya. Iya. Itu ciri khas dari kalian ya. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Nah, teman-teman, pada saat ini kita bersyukur nih. Teman kita dua yang bentar lagi akan meninggalkan kita ya. Ada Sam dan juga Nathan. Noval, ya Noval. Nanti Noval setelah ini mau kemana, Val? Kira-kira? Mau misioneri. Oh, mau ambil misioneri. Yap. Di Medan atau di Manado? Di Medan. Di Medan ya. Samuel bekerja ya kemarin ya, sudah pelatihan Latihan dulu. di mana tuh, Bang? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, berarti kita masih bisa jumpa sama Iya, Samuel. masih. Betul. Tinggal calling-calling aja nanti. Iya. Info-info. Seperti siapa namanya, Noval, dia mau ambil misionaris. Ini luar biasa ini. Ngeri-ngeri. Iya, misionaris. Karena apa? Jarang juga orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mengambil pelayan, ya, menjadi pelayan Tuhan. Dan misionaris salah satu tempat lembaga yang memang disiapkan untuk kita, orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan, secara khusus melayani di tempat-tempat yang sulit terjangkau. Nah, itu nanti Noval akan dilatih di sana, dan itu menjadi hal yang luar biasa. Ya. Mantap. Selain di gereja kita melakukan pelayanan juga kan? Pastinya. Pasti ya. Nah, kira-kira teman-teman, keterlibatan kalian dalam pelayanan di gereja itu apa? Selama ini? Kalau selama ini sih aku masih merangkap ke operator. Itu ya, operator ya. Aku sih banyak sih, dari sekedar cuma hadir sampai ngambil bagian, terus juga tata-tata kursi, tata-tata proyektor dan lain sebagainya. Aku kemana-mana, sampai kadang juga ngiringin pernah. Kalian biasanya dijadwal nggak sama pendeta atau ini Jadwal. dalam pelayanan? Biasa KP sih itu. KP ya? Ya, kalau KP aku itu biasa aku dijatahnya jadi MC. Oh, MC. Iya. Nathan juga MC. MC lah, semua aku terima, Sir. Oh iya. Jadi apa aja mau. Luar biasa ini. Semuanya diterima ya di dalam pelayanan ya. Kalau Noval pernah? Iya. Apa? Kurang lebih sama lah. Ada jadwalnya, pernah jadi MC. Terus ya mengiringi juga sempat beberapa kali. Ya kayak gitu aja. Kalau ada kegiatan di gereja nih, di luar gereja tapi pelayanan, kalian ikut nggak? Atau enggak lah, itu bukan bagian dari gereja sih, jadi nggak ikut gitu. Tetap ikut lah, kan tetap kegiatan untuk reach out kan, tetap ikut kan. Biasanya kan kalau gitu kan, kalau di gerejaku sih biasanya yang rame tuh malah orang mudanya yang rame ikutan, jadi malah asik hitungannya. Ya. Oke. Jadi teman-teman, pelajaran kita pada saat ini yaitu pelajaran ke-8, itu judulnya adalah satu kesatuan bukan cerai-berai. Iya, satu kesatuan. Jadi seperti halnya gereja, ya, gereja itu adalah tubuh daripada Kristus, ya. Sedangkan kepalanya adalah Ya Kristus. Kristus itu sendiri. Nah, kalau seandainya tangan kita capek atau kesemutan, badan yang lain juga
ikut merasakan, ya, ikut merasakan. Kalau gigi kita sakit, yang sakit apakah hanya gigi? Tidak, semuanya juga ikut sakit. Nah, begitu pula di dalam pelayanan di gereja. Nah, pelajaran kita pada saat ini berbicara mengenai pengalaman daripada hamba Tuhan Timotius, dan ada beberapa umat-umat Tuhan yang lain. Kalau di sini dituliskan ada yang bernama Onesiphorus, kemudian ada juga di sana yang disebut dengan sebentar saya jadi lupa. Kerkes, ada juga Demas. Nah, itu dia. Markus, semuanya ini melakukan pelayanan, ya, pelayanan kepada umat-umat Tuhan, dan pelayanan mereka itu masing-masing berbeda-beda. Ya. Kalau di gereja kan nggak mungkin kan kita milih kan, aku mau ini terus. Ya, nggak berkembang. Ya, tapi kita harus melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Kalau Noval sering berita mission, ya besoknya lagi MC ya, supaya berkembang ya talentanya itu. Nah, selama kalian melayani ya di gereja, ada nggak peristiwa atau hal-hal yang terjadi ketika kalian melayani ternyata ada orang itu yang menganggap pelayanan kalian kayak salah atau kurang tepat atau kurang benar, kemudian mengkerdilkan kalian dalam melayani? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Kalau aku sih belum pernah selama ini. Belum pernah ya? Belum. Berarti jemaatmu baik-baik ya? Selalu mau uji. Dia melayaninya bagus, berarti operatornya bagus, lancar. Kita bagus. Nggak ada ya? Bagus ya. Kalau Nathan ada nggak? Pernah. Kadang-kadang sih. Gimana? Kayak gitu kan, misal saya setting soundnya kekecilan gitu. Gimana sih ini yang nyetel soundnya, bisa nyetel nggak sih? Padahal kan yang pakai mic-nya kan beda-beda. Kadang kalau orang ini kekencangan, kalau orang ini kekecilan, mana sound system sama komputer kan di atas kalau di gereja kan. Nah kan jauh, masa saya bolak-balik kan gitu. Terus mengkerdilkan kamu jadinya? Iya, jadi kayak mana ini kan kayak besok lagi nggak usah laku gitu. Nah, akhirnya ya udah sih, kalau ada yang selain saya ya silahkan. Waduh. Gitu. Itu ya pengalamanmu ya, ada ya. Rafael ada nggak Bang? Iya ada. Kalau ya sebenarnya spesifik orang mengkerdilkan gitu kayaknya nggak ada. Tapi ya aku kan lumayan sering nyanyi di gereja. Nah selama nyanyi itu kan udah semuanya bagus. Jadi ada fales-falesnya, salah chord atau apa. Mungkin orang nggak secara langsung bilang tadi jelek Val gitu. Tapi mungkin tatapannya pas nyadarin kalau aku fales kan, oh iya fales tadi. Ya itu lumayan bikin down juga sih. Gitu ya. Jadi bikin down ya. Tapi down kalian jangan sampai terbawa ke pelayanan berikutnya. Ya jangan sampai seperti itu, karena saya dulu juga pernah punya pengalaman seperti itu. Waktu itu jadi MC kan. Nah terus Sir itu pakai bahasa Indonesia itu masih kurang lancar. Jadi bahasanya Sir itu sercampur. Ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesianya. Kemudian setelah selesai dari situ, saya ada anggota yang mengatakan, kamu ini ngomong apa sih? Ngomong kok nggak jelas, dia bilang gitu. Digituin. Nah, tetapi saya nggak merasakan kenapa-napa. Yang sakit hati adalah orang tua saya. Orang tua saya malah kok malah dia melayani, bukannya disupport, malah digituin ya, gitu kan. Terkadang bagaimana cara kita berpikir sih? Kalau cara berpikir kita adalah orang ini untuk memajukan kita, itu kita pasti akan belajar. Nah, tetapi kalau pikiran kita adalah aku nih udah seperti ini, masih kamu omongin lagi gini-gini, besoknya nggak lagi. Nah, itu akan nantinya akan jadi yang buruk juga. Akhirnya kita nggak jadi pelayanan lagi seperti itu. Nah, seperti di sini kan dikatakan kan, pelayanan yang dibuat oleh teman-teman Paulus di Asia Kecil ini, ada di pelajaran kita katakan bahwa di sini dikatakan, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Nah, ada orang yang meninggalkan pelayanan Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kerkes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku.
Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Setiap kita ini punya talenta, setiap kita ini pelayanan kita itu sama-sama penting. Iya. Sekecil apapun pelayanan kita penting. Kalaupun kita hanya bisa cuci piring di gereja, bagus lah. Itu ada sesuatu yang bagus. Ya. Jadi jangan minder. Ya, itu dia. Jangan sampai kita minder di dalam pelayanan. Nah, ada nggak di dalam gereja kalian, di jemaat kalian itu ada teman kalian yang mungkin unik ya? Terus kadang dia mungkin sering minder karena pelayanannya kurang. Nah, respon kalian gimana terhadap mereka? Ya, terhadap mereka supaya mereka tetap semangat dalam melayani. Begitu, teman-teman. Aduh, kalau temennya. Ada nih temen nih, karena talentanya dia hanya itu tuh, hanya satu contohnya. Kemudian akhirnya dia merasa minder, aku bisanya cuma ini aja, gitu kan. Apalagi anak-anak PA nih, contoh anak PA nih, disuruh untuk mimpin dia nggak mau karena dia belum bisa, belum berani, kan gitu. Dia bisanya ya, aku hanya bisa doa buka sama ayat inti. Nah, contohnya kayak gitu kan. Terus kalian nih sebagai anak-anak Tuhan ini untuk mendorong mereka bagaimana? Oh ya. Kalau mungkin berbicara PA ya kan, saya seksi acara di PA, jadi sering jatah orang-orang, Bapak sering jatah teman-teman buat ambil bagian. Nah itu pokoknya section paling susah buat dijatah itu game sama energizer sama renungan tuh, wah paling susah pokoknya. Nah jadi ya unik, alasannya pun ada yang unik-unik, ada yang bilangnya berhalangan tapi sahabatnya datang, sahabatnya datang, terus ada yang bilang belum siap, ada lagi yang bilang yang lain aja. Nah itu yang bikin rada pusing, tapi ya harusnya sih sebagai anak-anak Tuhan ya harus mau mencoba sih. Jadi ya, apa yang akan dilakukan Nathan kalau lihat temanmu kayak gitu? Kalau misal belum ada yang ngisi ya biasanya kan PA kan nggak cuma junior, kan ada juga yang lebih tua. Nah biasanya kalau lempar ke yang lebih tua, kalau nggak ya kadang aku yang ngisi. Gitu ya. Jadi kamu menggantikan mereka, tetapi harus ada apa ya, dorongan kepada mereka untuk supaya besoknya bisa lebih mau terima pelayanan. Oke. Kalau Sam sama Noval gimana? Aku sih kadang nggak di teman sih, malah di diri sendiri aku. Kadang minder karena selama ini cuma bisa kayak MC, operator gitu-gitu doang, yang lain pengen dicobain juga kan. Nah itu tuh kayak kadang minder pengen mundur, tapi kadang juga minder itu buat jadi motivasi supaya jadi lebih baik ke depannya, supaya mau belajar gitu. Mungkin biasa aku gitu sih. Tapi kalau teman juga gitu, kalau teman tuh aku lihat sementara saat ini tuh kayaknya pada semangat ya, nggak ada yang kayak kelihatan wah aku minder nih kayak gini-gini. Kalau aku pun lihat ada yang kayak gitu, kadang sama teman yang lain sama aku juga gitu belajar bareng, nggak cuma dia diem minder gitu, wah aku nggak bisa main gitar nih, nggak bisa kunci-kunci. Aku yang bisa kadang yang cuma kunci-kunci dasar aja gitu, aku juga ajarin ke dia walaupun aku nggak terlalu ahli lah main gitar. Meskipun sederhana, kamu tetap mau mencoba untuk membantu ya. Meskipun itu bukan talenta besarmu ya, keahlianmu gitu ya. Oke, Noval ada? Ada, aku punya satu teman. Lawan katanya minder, dia sangat percaya diri juga. Jadi menurutku dia unik karena dia sangat percaya diri. Iya, aku nggak tahu apa pengalaman dia sama Yesus sebelumnya, tapi dia selalu datang paling pagi, ini pemuda. Datang paling pagi, lalu selalu nyalamin semua orang. Kalau pelayanan disuruh apapun, mau khotbah itu pun dia pasti mau. Tapi yang jadi masalah adalah karena dia mau tapi dia nggak punya persiapan. Jadi misalnya, jadi pelayanannya terlihat kurang baik kalau sudah di depan, walaupun dia sebenarnya semangat. Jadi dia pernah satu kali pede buat nyanyi di jam khotbah, terus ya itu tadi jemaat pada bilang kayaknya nggak dipersiapin, dia lupa liriknya, terus nadanya falas-falas, nggak masuk sama pianonya. Tapi yang bisa aku lakukan karena aku ya lumayan sering nyanyi di gereja, jadi ya aku ajak akhirnya dia nyanyi bareng, biar dia nggak sendirian nyanyinya, ya nyanyinya bareng aku gitu. Bareng-bareng seenggaknya semangatnya dia tetap untuk melayani, dan ya jemaat juga tetap bisa menikmati ibadah pada hari itu gitu. Oke, jadi paling tidak
kalian bertiga kalau saya lihat tadi ada itikat untuk membantu mereka. Itu adalah salah satu hal yang penting ya, supaya selain iman kalian yang maju, kerohanian mereka juga ikut maju oleh karena keterlibatan kita untuk membantu mereka dalam pelayanan. Itu sangat penting sekali, karena seperti tadi yang penting itu bersatu, bukan tercerai-berai. Kalau kalian punya teman yang kayak gitu kemudian kita merendahkan mereka, itu malah tercerai-berai jadinya. Malah mau gereja. Iya, malah nggak mau ke gereja, akhirnya hubungannya jadi nggak bagus. Gitu. Tapi kalau ada orang yang kayak gitu, kita bantu tuh, kita bantu supaya besoknya pelayanannya lebih bagus lagi. Kayak Noval tadi lebih siap lagi jadinya, lebih semangat seperti itu. Kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, firman Tuhan katakan di dalam pelajaran kita ini bahwa jangan kamu merasa bahwa dirimu itu muda. Di mana itu tulis? Lupa aku, tapi di 2 Timotius kayaknya. Iya, 2 Timotius ya. Jangan sekali-sekali menganggap diri kamu itu muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, tindakan ya. Nah, meskipun kita muda, kita juga bisa jadi contoh. Begitu. Jangan kita minder gitu kan. Janganlah saya masih muda biar orang itu aja gini-gini ya. Kalau kita digunakan Tuhan untuk jadi alatnya ya pasti kita bisa ya kan. Nggak mungkin enggak. Nah, jadi pelajaran kita pada saat ini teman-teman adalah mencoba untuk boleh menyatukan satu dengan yang lain. Ya, kalau ada teman kita ini kurang mampu, ya kita bantu. Ya, kalau seandainya dia tidak bisa, ya kita gantiin juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi itulah akan menjadi teladan nanti bagi mereka. Oh, saya lihat teman saya seperti itu, akan menjadi motivasi. Saya juga akan bisa seperti itu. Saya dulu juga gitu. Waktu PA setiap kuis games selalu Sir itu yang kalah dan nyanyi di depan gitu, gara-gara Sir nggak tahu siapa anak Adam dan Hawa. Dulu iya, kemudian siapakah istri Adam dan yang lain, nggak ngerti hal-hal yang sepele seperti itu, dasar itu nggak ngerti. Akhirnya saya berpikir kalau dia bisa kenapa saya enggak? Akhirnya belajarlah di situ, mau belajar, dan besoknya kalau setiap ada games yang tadinya aku nggak mau ikut games, nanti kalah gitu kan. Sekarang games ayo gitu kan. Karena belajarnya keterusan sampai jadi pendeta sekarang. Ya bukan gitu. Ya karena itu tadi kita merasa bahwa setiap kita ini Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi alatnya dalam melayani. Tetapi terkadang kita merasa itu tadi sudah rendah diri, kita sudah kayak minder duluan. Nah, itulah yang kita harus buang jauh-jauh supaya kita melakukan yang terbaik. Mungkin itulah pelajaran kita untuk sepanjang pekan ini. Kiranya kita tetap bersatu ya. Kalau ada teman yang kekurangan, kita tetap bantu mereka. Amin. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Saudara Noval pimpin kita dalam doa. Saya berdoa. Bapa sorga, terima kasih buat berkat Tuhan kami boleh belajar. Memberkati kami yang sudah belajar di sini, boleh mempraktikkan apa yang sudah kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan teman-teman yang saat ini sedang menonton, kiranya terberkati oleh pelajaran yang boleh kami bawakan. Kau berkati kami sepanjang hari ini, lindungi kami yang punya kami berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih Noval. Terima kasih teman-teman sudah sama-sama berdiskusi. Semoga jadi berkat ya. Amin. Semangat dalam melayani. Semangat. Meskipun kita masih muda, tetap semangat dalam pelayanan. Saya tersisir ya? Oke lah, nanti dibahas di rumah ya, di rumah tangga gereja kalian. Kita akan tutup ibadah kita, diskusi kita. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati. Bye bye.